lanjutin. Yang gini Mbak, yang dijelaskan oleh Mbak tadi itu tepat itu. Makanya tujuannya sang firman menjadi manusia yaitu merebut keotoritasan yang telah Jadi dihilangkan oleh ya, Adam. jadi dia masih merasa bingung. Dia begini, is God immortal or not? Tadi kan dijawab lu, God is immortal. Tuhan tuh kekal. If God is immortal, why Jesus died 3 days and 3 nights? Ya. Kenapa Tuhan mati katanya? Ya dia membayangkan. Sorry, dia membayangkan Tuhan itu harus seperti Superman yang kebal peluru gitu loh. Kalau iya bukan, kalau Tuhan dalam rupa roh yang nggak bisa mati, roh mana mati? Karena makanya kan kita sudah mengatakan berkali-kali. Yohanes 1 ayat 14. The word became flesh. He humbled himself. He become one of us as a human being, is a man, yes. Tetapi bukan man like you and me from the sperm of Adam. Tapi maksud Aladin kan dia nak kata sebab firstborn, oleh itu anda sendiri kata firstborn itu subject kepada creation. Oleh itu Yesus dia tidak mortal, dia bukan ilahi. Sebab dia diborn baru dia wujud. Tak born dia tak wujud, dia maksud dia. Sorry, itu seharusnya translationnya harusnya should be the beginning of creation, not the firstborn, but actually should be the beginning, the author of creation. The firstborn of all creation, that's okay. Tetapi di Wahyu 3 ayat 14 itu yang terjemahan Indonesianya harusnya bukan permulaan dari ciptaan, but the beginning of the creation. Kalau permulaan dari penciptaan. Jadi terjemahannya bukan permulaan ciptaan, tetapi permulaan dari penciptaan. Jadi segala sesuatu diciptakan melalui Yesus. Dia itu permulaan dari penciptaan. Aku kalau dikatakan tentang logos itu adalah reason. Reason itu walaupun belum disebut keluar, dia tetap wujud. Dia bersama Tuhan, satu esensi. Tetapi Muslim nggak tahu itu karena mereka sendiri bingung menjawab. Ini jawabanku kalau katakan logos itu di dalam atau di luar, mereka sendiri bingung kok. Mereka nggak berani mengatakan logos itu di dalam atau di luar. Ada. Kita lagi ngomong. Oh ya. Kalau aku jawabanku akan mendiamkan orang-orang yang menanyakan tentang Yesus atau yang mengklaim Yesus adalah manusia biasa. Buka Yohanes 1 sampai 4. Langsung aku orangnya nggak mau bertele-tele, tolong dibuka ya. Jika Yesus manusia biasa, sudah saya pastikan ini manusia gila. Jika dia adalah nabi biasa, dia adalah nabi yang gila. Coba buka Matius 14. Yohanes 14. Jadi apapun yang diklaim Islam, saya akan tanyakan ayat ini, pengertianmu apa? Adakah manusia berani berbicara tentang Yohanes 14:1 sampai 45? Raja, kau harus hapus semua Alkitabku untuk menyangkal Yesus. Jangan sisakan sedikit pun. Kalau kalian katakan Injil hanya 50% yang palsu, tetap akan menyatakan Yesus adalah Tuhan. Gua tantang semua umat Muslim. Pilih ayat di Injil kami 4 Injil ini, berapa persen pun yang kau ambil, buang, terserah. Aku akan pastikan Yesus adalah Tuhan. Iya, itu benar. Nah, jadi gini, ini adalah perkataan saya lupa siapa namanya, tapi dia itu pastor di Church of England yang dia mengajarkan tentang of course. Dia bilang kalau Yesus dia adalah manusia biasa yang ngomong tentang menubuatkan tentang kematiannya sendiri, ini nggak lebih dari orang gila. Ada hanya dua kemungkinan yang bisa dipastikan antara dia gila atau dia benar. Kita periksa di mana ini. Kalau misalkan dia gila, apakah ada manusia yang menubuatkan kematiannya sendiri? Dia mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Nggak ada itu. Seumur dari pertama orang itu nggak pernah ada yang bilang saya akan mati. Dia aja nggak tahu kapan gue mati. Tapi aku nggak bisa share screen karena aku minta share screen kan ayat biar para penonton dengar lihat apa yang aku ngomongin. Ya kamu jadi co-host aja. Kamu udah co-host belum? Belum. Yang ngomong loh ya. Jangan yang nggak ngomong. Sebentar. Aduh. Aku sih karena itu udah jadi co-host. Aku nggak bisa ngomong aku.
Sudahlah Pak, kau bahasa roh saja berdoa bantu kita. Aku buka ayat ya. Kita belajar. Kemarin, si Alberto, ku terangin ayat ini. Ku jelasin. Kalau sama Aladin itu teman-teman, kalau dia lagi ngomong itu jangan disela. Ngambek dia. Biarin aja dulu. Iya. Jangan disela, dia mau pakai Rambam, Ramses. Silakan aja dulu gitu, biarin. Nah, makanya nanti kita bilang kamu ada finish. Selesai belum? Udah selesai baru kita ngomong. Ya. Tadi ku ngomongnya taman kanak-kanak, jumlahnya Allah berapa? Sudah kita jawab 1. Sudah, apain nggak usah sama Saji. Jangan muter-muter situ terus ya. Kalau ada nabi berani berkata demikian, ini nabi gila. Nabi Sedeng. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mana Bapak itu apa? Di sorga kan? Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada. Itu ada itu. Sebab aku pergi itu ke ada, situ. Coba. Itu ada itu. Di hadis itu ada. Ada itu. David, ini domba lagi ngomong, jangan salah. Gak apa-apa, bolo dewe. Sebab aku pergi ke situ, kemana perginya? Ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Ini ada nabi naik ke surga, menyediakan tempat. Itu siapa, bro? Yang menyediakan tempat di surga siapa? Lo itu siapa kalau nabi? Lo nabi Sedeng. Nabi. Kalau lu bisa nyediain tempat bagi gue nggak dom di surga? Ya kok ada yang ngomong kayak gitu, gila orang ini. Kalau nggak gila dia ilahi. Sama, gue juga belum tahu kapling gue di surga kayak apa, jadi gue juga nggak bisa nyediain tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, pergi dulu dia kan, dan telah menyediakan tempat, berarti dia pergi ke sana, menyediakan tempat. Yesus pergi ke surga ya ini ya? Ya, menyediakan tempat bagimu. Ada nabi menyediakan. Yesus datang kembali. Wow. Dia datang lagi. Gitu. Bukan untuk membunuh babi dan mematahkan salib ya? Enggak, babi mau kasih orang. Yesus datang kembali untuk apa dom? Untuk apa Yesus datang kembali? Untuk membawa kita ke surga. Iya, ke tempatku, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Nah, kalau ini Nabi Sedeng, udah. Hanya ilahi yang berani berkata demikian. Udah gitu aja lah tantangan. Katanya ada sebagian dihapus. Hapus separuh. Ya. Aku tunjukin hadisnya, boleh nggak? Boleh lah. Ya boleh. Cuman begini, kadang-kadang Muslim mengatakan I want the red line. I want Jesus said. Kamu tahu nggak? Semua yang Yesus omongkan di sini, sekalipun pakai tinta merah, mau tinta hijau, mau tinta biru, itu tulisan para rasul. Ya, jadi lu mau pakai tinta apapun, lu tebelin, lu coret-coret, mau pakai tinta merah, itu tetap tulisannya Rasul Yohanes, itu tetap tulisannya Rasul Matius, itu tetap tulisannya Rasul Lukas, nggak bisa dipisahin, ngerti? Karena Yesus itu kagak nulis buku, apalagi ninggalin buku buat di copy paste, kagak, ya? Ingat itu. Buku yang gedebuk dari langit. Jadi mereka mengatakan, aku minta yang warna merah, yang perkataan Yesus. Nah, perkataan Yesus ini juga ditulis sama Matius. Perkataan Yesus, makanya iman Kristen itu, Efesus 2 ayat 19 sampai 20, dibangun di atas kesaksian para nabi di perjanjian lama, dan dibangun di atas kesaksian para rasul di dalam perjanjian baru, dengan Yesus Kristus as a chief cornerstone. Ya enggak? Ya. Ini yang perkataannya gedebuk dari langit. Hadis itu sama itu pernyataan. Salam. Ya, salam. Malam semuanya. Ini Mbak. Siapa tuh yang ngomong? Arjuna, Mbak Sofi. Oke. Ini. Oh, ini this is a similar one. Ya. Wah, barang siapa mentaati saya mentaati Allah. Siapa tidak mentaati saya tidak mentaati Allah. Wah, siapa ini yang setara dengan Allah? Ayat modifikasi ini.
Yaitu syirik. Tapi babnya gini loh, tentang firman Tuhan yang Maha Esa. Tapi harus mentaati manusia untuk bisa taat kepada Allah. Kira-kira sama nggak, Mbak? Tadi, Mbak. Dimodif dari Alkitab dimodif. Tapi Muhammad bisa berkata begini nggak? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa kalau tidak percaya kepadaku, dia tidak dapat sampai kepada Bapa. Muhammad bisa berkata nggak? Barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Muhammad bisa berkata nggak? Dosamu telah diampuni. Lah, Muhammad bilang, gue masih juga minta ditunjukin jalan yang lurus katanya. Benar. Nah, aneh dong. Tentang jalan yang lurus, coba kalian buka Al-Fatihah. Kalau bisa kita nggak Muhammad memberikan hidup yang kekal, sedangkan dia sendiri mati? Sama Pak Sumari. Mendingan gue ikut yang hidup, yang udah pasti ke surga. Aku tanya deh, aku ikutin yang mati. Kalau yang Yesus, kan Alkitab mengatakan begini. Sebentar, Alkitab berkata begini. Kalau Yesus itu tidak bangkit, kita tidak tahu kemana perginya. Entahkah dia turun ke dunia orang mati atau dia naik ke atas. Betul nggak? Karena semua nabi-nabi mati. Kalau dia tidak bangkit, kita nggak tahu dia tuh turun ke dunia orang mati, sama-sama nih nunggu sama Daud dan semua para nabi, atau dia naik ke surga. Karena dia hidup, karena dia bangkit, maka kita mempunyai pengharapan. Kalau Yesus nggak hidup tuh nggak ada kekristenan. Tuh lihat tuh waktu Yesus mati. Waktu Yesus mati para rasul bubar. Coba amatin yang ayat yang kamu tunjukin tadi. Ya, yang bersama. Iya, kira-kira sama nggak pernyataannya? Yang ayat pertama, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Oh iya. Kira-kira sama nggak? Sama. Makanya ya udah. Berarti siapa itu? Berarti sang firman, karena barang siapa taat kepada firman-Nya Tuhan, taat kepada. David, aku mau nanya. Bagaimana caranya kamu taat kepada Tuhan? Dengan mentaati firman-Nya, bukan? Iya. Artinya kamu menjadikan firman itu Tuhanmu, bukan? Pertanyaannya karena gini, di dalam Mazmur, karena ini aku ada dalilnya itu. Karena di dalam Mazmur 56 ya. Mazmur 56 di sini dikatakan kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nih, aku share screen ya. Bahkan firman Tuhan itu di atas nama Tuhan sendiri loh. Mazmur 147 ayat 2 dikatakan. Mazmur 147. Yang mana nih ayatnya? Ini yang ayat yang 11, 12. Karena saya sudah dipuji oleh netizen saya akan membacakannya. Ayat berapa? Ayat yang 11, 12. Kepada Allah firman yang kupuji. Kepada Tuhan firman yang kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, permasalahannya adalah dalam Islam percaya firman ini nusul jadi buku. Sedangkan kita percaya firman itu turun jadi manusia. Jadi kita harus mentuhankan sang firman itu. Ya nggak sih? Simple. Ini yang 5, Mbak. Yang 5, Mbak. Ayat yang 5 juga ini. Tuh. Kalau baca Alkitab nggak enak ya pakai suaranya Roma ya. Tadi berapa, Mbak? Tadi, Mbak. Sorry. Aku nggak dengar tadi. Berapa, Mbak? 147. God itu put his words above, he magnify his words above all his name. Bu Sofi, selama Bu Sofi debat sama umat Islam, yang wajib disembah itu siapa, Bu Sofi? Allah kan? Muhammad. Enggak, Allah kan ya. Kalau menyembah selain Allah, menduakan Allah boleh enggak? Syirik kan? Hukumnya syirik ya? Halo? Nah, jawab lah. Syirik toh. Bukan Mazmur ini, sorry. Ya. 138 kayaknya deh, coba bentar. Aku tanya kan. Kita lanjut. Ayat berapa? 137 atau 138 ya? Gue jadi
Lupa ingat. He magnify his word above his name. 1:3. He magnify his word about his name. Mereka masih bingung Tuhan kok mati. Gak bisa bedain antara Kyrios sama Theos. Iya, nggak bisa. Itu problemnya di situ dari dulu. Mereka kebanyakan kan problemnya di bersombong situ. lawan siluman. Siluman berubah jadi manusia, tusuk mati, blak mati, siluman-siluman. Tapi kalau yang anehnya lagi ya, kalau gue baca misalnya cerita-cerita Hindu, dewa bisa dibunuh sama dewa ini kepalanya bisa dipenggal sama dewa ini. Lebih lucu lagi. Kalau dewa gini aku baru tahu Bu Sofi tentang dewa-dewa itu. Ternyata dewa-dewa itu hampir mirip dengan nabi. Jadi nabi, guru, ya kalau dibilang mereka itu yang aku tahu ya, nabi itu dibilang guru dan dianggap sama orang-orang itu dewa. Dewa itu kan utusan dari sang ilahi. Itu baru dengar Mazmur 138 nih, 138 ayat 2. Praise your name for your loving kindness and for your truth, for you has magnified your word above all your names. Masalahnya menurut Islam kan firman turun jadi kitab, jadi buku lah. Kalau kita kan firman turun jadi manusia, jadi kita harus menuhankan sang firman dan mentaati sang firman. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa memiliki anak, dia memiliki bapa. Barang siapa tidak memiliki anak, ya dia tidak memiliki bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, dia tidak menghormati bapa, kan gitu. Karena Tuhan sendiri, Allah sendiri berkata begini loh, Bapa sendiri mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Artinya apa? Ikutilah dia. Itu yang Tuhan katakan tuh. Seorang nabi yang namanya yang namaku ada di dalamnya. Kalau kamu nggak dengerin dia, kamu nggak taat sama dia, kamu nggak taat sama gue, mati loh. Gitu aja udah. Ya, silakan sekarang 23. Pak. Masalahnya begini nih, masalahnya Muslim itu selalu mengatakan jumlah Tuhan berapa. Kalau jumlah Tuhan berapa, kita cuma jawab satu. Kalau hanya pertanyaan jumlah Tuhannya berapa, itu nggak perlu 66 kitab, 40 orang penulis, 1.500 tahun. Cukup dijawab 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya kan? Loh iya dong. Tuhan berapa? Aku. Tuh mana satunya? Tuhan cukup jawab dengan 4 ayat. Kalau pertanyaannya cuma berapakah jumlah Tuhan? Tuhannya jadi dia cuma jawab gini nih. Aku Allah pencipta langit dan bumi. Aku satu-satunya, sembahlah aku, cukup. Tapi kalau menjelaskan bagaimana dia Allah, itu perlu 1.500 tahun, 66 kitab, 40 orang penulis, 40 orang nabi dan rasul. Bayangin gak sih lu? Hanya untuk menjelaskan ini loh rencanaku, ini loh kasih, ini loh diriku. Ajaran para nabi itu apa? Kalau domba kecil katakan, ajaran nabi itu la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Kitab Taurat isinya apa? Ya itu. Kitab Injil apa? Ya itu. Kalau kita tanya ajaran yang lain apa? Bengong. Enggak. Kalau Alkitab kita tidak seperti itu. Iya, Alkitab kita dengan jelas mengatakan kasihlah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi kan maksudku gini loh, Bu Sofi. Kalau kita tanya sama umat Islam, bukan. Kalau kita tanya sama umat Islam, ajaran para nabi itu apa? Ya la ilaha illallah. Tok. Paham nggak? Kalau ajaran Islam, para nabi itu mengajarkan la ilaha illallah. Contoh, jadi, Abraham datang mengajarkan la ilaha illallah. Anaknya Isa diajarkan la ilaha illallah. Terus Yakub diajarkan la 3 serangkai ini. Lut, Abraham sama Lut ini berdekatan, nggak jauh-jauh.
sama-sama ngajarkan la ilaha illallah. Belajar yang lain apa? Nggak tahu. Karena nggak ada nubuatan. Quran itu nggak punya nubuatan. Lah sedangkan kita penuh nubuatan. Lu bayangin aja 8.632 nubuatan. 8.632 nubuatan. Itu dipelajari sama rabi-rabi. Makanya rabi-rabi dikatakan mereka meneliti saat yang mana dan bagaimana oleh Roh Kudus itu Mesias dinyatakan kepada dunia. Makanya ketika Herodes bertanya kepada para ahli Taurat, menurut kamu Raja Yahudi dilahirkan di mana? Mereka langsung berkata begini, di dalam kitab para nabi, Mesias harus dilahirkan di Bethlehem Efrata di tanah Yehuda. Sesuai dengan nubuatan Mika 5 ayat 2. Kenapa? Mereka mempelajari nubuatan. Kalau Islam pertanyaan cuma satu, Allah jumlahnya berapa? Udah gitu toh, simple. Nggak ada nubuatan. Ada, Nabinya tuh nggak pernah bernubuat. Ada nubuatannya. Ada 72 bidadari. Ya, nubuat itu Bu, sama datang matakan salib, sama babi itu menghapus sisa, membunuh babi, Dajjal, membunuh Dajjal. Kenapa di dalam Alkitab kita itu 350 nubuatan tentang Mesias? Itu Injil. Itu nubuatan mengenai kabar baik. Itu nubuatan kabar baik di dalam Alkitab kita. Roma 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan Injil ini sudah diberitakan oleh para nabi sejak zaman dahulu kala. Artinya para nabi itu sudah memberitahukan kabar baik tentang kedatangan sang Mesias. Supaya kita tuh tidak salah Mesias ketika dia datang. Itu problemnya. Mereka nggak tahu. Mereka menyebut Isa Al-Masih, tapi Al-Masih nggak tahu. Artinya apa? Kaki ceper, pengusap. Tuh. Ada Pak Sumarlin, silakan Pak Sumarlin. Aduh, kasihan Pak Sumarlin yang dicuekin, gak angkat tangan juga. Pak Sumarlin. Mainkan Pak Sumarlin. Sadi juga ada, Sadi. Iya Pak Sadi, tolong luruskan kami yang bengkok ini. Tadi pertanyaan cuma penting. Coba sebutkan di mana Yesus berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku." Gitu aja pertanyaan dia. Nggak ada jawabannya. Ya nih kelakar. Itu aja pertanyaan bolak-balik gitu ya. Bosan. Pertanyaannya itu nih ya. Coba Bu Sofiatul, di mana Yesus berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku." Gitu doang pertanyaan dia. Kalau enggak nanti kalau udah kalah gini, emang lu Allah tuh ada berapa sih? Allah tuh ada berapa? Ya satu. Aku mau tanya deh. Mau tanya ke Pak Sumarlin. Pak Sumarlin, jalan yang lurus itu apa? Jalan Jenderal Sudirman. Enggak, ini temenan ini. Itu si Rahmat, Pak Domba. Jalan si yang Rahmat lurus kemana? maksudnya. Jalan menurut Islam, jalan yang lurus itu apa? Atau bagaimana? Atau seperti apa? Setahu aku jalan yang lurus itu ya syahadat itu atau la ilaha illallah. Benar enggak? Pak Sumarlin. Di live chat katanya lagi ada temannya, nggak enak dia katanya. Ada apa? Di sampingnya ada teman, jadi nggak enak diskusinya katanya. Oh, nggak apa-apa. Mualaf tanya Pak. Bukan, dia tuh lagi ada tamu, jadi nggak bisa ngomong. Kamu gimana sih? Oh, bilang aja debat sama teman-teman Kristen. Banyak teman Kristenku, bukan kamu tok. Itu kan keren. Los, bener. Si Rahmat kemana? Nggak pernah muncul Jalan lurus adalah lagi mengikuti ajaran Sang Pencipta. Wah. Oh, ajaran Sang Pencipta itu apa, Pak? Yang diajarkan kepada kita melalui Nabi. Nah, Nabi siapa yang kita ikuti? Ajaran Sang Pencipta ya, tak kasih tahu kamu. Kawin maksimal 4. Kalau mau lebih dari 4, ceraikan 1, kawin lagi. Pokoknya nggak boleh lebih dari 4. Loh, enggak, aku mau tanya nih, yang diajarkan kepada ya kita melalui Sang Nabi. Pencipta. Enggak, ini nabi yang mana ini yang diikutin? Loh, Nabi kamu Adam kan sampai Muhammad. Oke. Dia kalau Adam nggak boleh, wong Adam cuma dikasih 1. Adam cuma dikasih 1 Hawa. Dia nggak bisa milih mertua. Loh iya, aku kasih tahu kamu. Hawa itu wanita paling berbahagia di dunia. Saya kasih tahu kamu kenapa? Karena dia nggak punya mertua. Berarti ajaran Nabi Adam sampai Muhammad ini yang sudah mati nggak perlu dipakai lagi gitu?
Enggak, kita pastikan menurut dulu. Islam, ya menurut mereka apa? Sudah tamat. Adam itu hanya untuk kaumnya pada zamannya. Musa untuk kaumnya pada zamannya sudah expired. Yang sekarang zamannya Muhammad, Nabi terakhir sampai nanti kiamatnya dipakai ajarannya Muhammad. Yang lain sudah Ya, di-expired. Mi inadah kewadah sang pencipta tanpa mempersekutukannya. Nah, sang pencipta itu seperti apa, Pak? Itu tambah doa sampean, tantenoi, teng-teng masuk ke Tuhan. Orang mungkin mempersekutukannya. Orang mereka itu harus taat kepada manusia kok. Buktinya kitabnya aja juga. Quran yang adalah firman-Nya Allah digabung, ditambahi hadis yang adalah perkataan Muhammad. Tidak bisa keluar dari hadis. Mereka harus mempersekutukan Quran dengan perkataan manusia. Oke, Pak Semarin, nggak apa-apa, tipu-tipu. Sofi suka blunder sendiri ya. Blundernya di mana? Ayo. Jadi kalau mengatakan tidak mempersekutukan, keliru. Kamu aja menyekutukan firman-Nya Allah dengan perkataan manusia. Blundernya di mana, Bu Sofi? Nanti aja deh. Oke deh. Kalau tauhid asli itu ya hanya mengikuti firman-Nya Tuhan saja, bukan perkataan manusia. Makanya ketika nabi-nabi di dalam Alkitab kita keliru, dihukum oleh Tuhan. Lah kok enak bener malah diturunin ayat. Adalah. Jadi misalnya pas Nabi Daud ngeliat Betseba itu rumah, aku ya baru tahu ternyata rumahnya Nabi Daud itu sana itu di atas, Betseba itu loh rumahnya itu loh deketan, jadi bisa ngintik gitu di bawah agak turun sedikit gitu, jadi bisa ngintik pas Betseba mandi gitu. Aku ya baru tahu loh, rumah Betseba itu ya di bawah istana Daud. Pas ngintik ya nggak dibenerkan, nggak turun ayat, ambillah Betseba, malah ditemplak Daud sama Tuhan. Lah kok enak Nabi berdosa kok turunlah firman, loh ki aneh. Nabi tekon di. Ini berarti ajaran Yahudi itu salah ya, karena dia tauhid satu, menyembah satu, dan dia tidak menyekutukan yang satu itu, dan tidak menyandingkan Musa, ya kan, Bu Sofi? Betul. Jadi Musa tidak pernah berkata taatlah kepadaku maka kamu taat kepada Allah. Ya. Bahkan Musa sendiri dihukum sama Tuhan. Musa harus dengar dulu firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, itu baru terjadi. Disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Dihukumnya kasihan banget ya, ditinggal ya, Sofi. Nggak bisa menginjak tanah perjanjian ya. Iya. Jadi hukum Tuhan itu firman Tuhan itu berlaku baik untuk yang ngomong sendiri, tidak ada hak istimewa Nabi. Semua Nabi dihukum. Harun juga dihukum juga. Di mata Tuhan. Iya, karena Tuhan mengatakan aku tidak memandang bulu. Lah kok enak banget Nabi punya hak istimewa. Aneh lah. Istimewanya apa aja? Istimewanya berapa, Bu Sofi? Yang pertama, dia mendapatkan jarahan terbaik, the best of the Buddhists. Jarahan terbaik. Oke, satu. Catat teman-teman yang dicek. Oke, yang kedua. Jadi kalau misalnya menjarah perang, TV yang terbaik untuk Muhammad. Saya ngelek-elek kayak kamu. Ya, satu itu jarahan terbaik. Yang kedua, 20%-nya untuk Nabi. Dari jarahan itu maksudnya. 25% buat Nabi sendiri. 20%, 1/5. 80% yang banyak, mau bagi-bagi. Ya banyak, emang pasukannya 10 biji. Pasti banyak lah. 1000. Nah kalau 1000 dibagi, punya Pak, 80%. 80% bagi 1000 orang. 20%-nya dia. Oke, mantap juga. Lanjut Bu Sofi. Yang ketiga, kalau kamu nikah harus pakai wali sama pakai mahar, harus ada saksinya. Kalau Muhammad tidak perlu. Saksinya adalah Allah dan Jibril. Tiga hak istimewa itu ya. Saksinya Allah dan Jibril. 3 dan 4. Itu hak istimewa ketiga dan keempat. Salah tulis denda. Aku herannya gini loh, Mbak. Nabi-nabi itu kan rata-rata itu kan dibunuh kan? Iya enggak? Iya, dibunuh rata-rata. Ya.
ya dibunuh kan. Nah ini kok salah satu nabi nggak dibunuh, justru membunuh. Oh dia katanya bunuh, Nabi Muhammad dibunuh, mati keracunan. Setahu aku loh ya, kan makan kena racun itu, dia kan berteriak, aku mengingat waktu di Khaybar makan daging itu, ngomongnya kan sama Aisyah. Yang dibunuh nabi siapa, bro? Aku gak pernah lihat nabi Yang paling asik, kamu tahu enggak? Istimewa nomor 10. Apa itu? Jika Nabi melihat seorang wanita dan matanya jatuh kepada wanita itu dan menginginkannya, maka suaminya harus segera menceraikannya supaya Nabi bisa menikahinya. Asik. Mantep. Itu adalah hak ke-10 dari 16 hak istimewa yang ada di dalam Quran. Al-Qurtubi. Tentu saja dari tafsir Al-Qurtubi yang bisa dipercaya. Coba kita lari ke Daud. Daud itu diberkati dari masih mudanya ya. Waktu dia jadi masih gembala ya. Karena dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia, segala yang yang menghancurkan domba-dombanya dia ajar sendiri kan. Masih muda dia gembala dan melawan Goliat. Jadi diberkati terus dia. Tapi dia nggak tahu namanya minta-minta. Tapi berkat itu sampai dia menjadi raja. Hanya gara-gara istrinya banyak tuh. Dia menginginkan istri prajuritnya, ya Bu Sabi, istri prajuritnya, dia memang prajurit ya. Dia dihukum. Ya. Apakah Tuhan menyayangi dia? Iya. Tuhan itu kasih dan adil. Kalau melanggar ya dihukum. Nah Daud dihukum walaupun dia berpuasa, merengek, berdoa, hukuman tetap hukuman. Tapi berkat tetap ada. Tuhan masih mengasihi Daud. Ya, lahirlah si Salomo. Itu dihukum. Gak ada yang gak dihukum semua. Aku barusan mengeluarkan video fatwa Arab Saudi Sheikh Al-Munajjid tentang Mickey Mouse dan Jerry harus dibunuh. Karena Mickey Mouse itu membuat anak-anak mencintai tikus. Padahal tikus adalah merupakan satu dari 5 binatang yang harus dibunuh. Jadi Mickey Mouse must die. Alasannya kenapa anak-anak suka main tikus? Itu sama atau berbeda ya Bang? Hah? Tikus sama apa? Yesus dan Bapa sama atau beda? Memang nek ngomong kayak orang bulu terkulai. Loh kan pertanyaanmu tuh kuno kini beda-beda. Sudah ngomong bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Kamu tuh loh dari tadi tak titeni kamu ya Al-Ayubi. Pagi kamu sudah tanya sama aku berapa bedanya apa sama Yesus sampai aku muales jawab. Sore di tempatnya Pak Lidra tanya sama aku berapa bedanya Yesus sudah tak jawab. Sekarang malam kamu masih mengulangi pertanyaanmu. Kamu tuh penjaga gedung bioskop apa itu kok diulang-ulangi pertanyaanmu? Kan belum jelas jawabannya Bu Sofi. Kamu tuh kayak penjaga gedung bioskop tuh loh. Pintu teater 3 telah dibuka. Siapa yang sudah punya tiket silakan masuk. Ngomong di bulan baleni. Sekali ngomong dari jawab cukup. Nanya lagi besok kita jawab nanya lagi. Males deh, ganti dong pertanyaanmu. Jadi apa jawabannya? Al-Ayubi aku tanya, kamu kalau pakai celana dalam itu kira-kira ganti tiap hari apa enggak? Kok jadi kesal? Al-Ayubi jawab. Kamu pakai celana itu loh, ganti tiap hari apa enggak? Ganti. Ya ganti ya sudah, makanya pertanyaanmu ganti dong, bosen aku. Ya udah ganti ya. Kalau menurut Bu Sofi Tuhan butuh makan atau tidak? Apa? Tuhan apa? Tuhan butuh makan atau tidak? Tuhan itu bisa makan tapi tidak butuh makan. Tidak butuh. Kalau yang nggak bisa makan, yang nggak bisa makan itu berhala. Kamu baca dong di Quran.
Berhala itu tidak bisa makan. Tuhan itu bisa makan, tapi tidak butuh makan untuk hidup. Oh, jadi bisa makan juga gitu ya? Bisa. Kalau tidak bisa makan itu patung. Tapi kalau nggak butuh ngapain makan? Siapa yang butuh makan? Enggak, siapa yang butuh makan? Biar tak mainin ke dulu. Siapa yang butuh makan? Ya, katanya tadi bisa. Yo iya bisa loh. Bisa makan. Karepnya itu namanya maha kuasa. Kalau nggak maha kuasa nggak bisa makan. Itu bukti maha kuasa. Saya tanya ini aja deh. Kalau di surga Kristen itu nanti Tuhan itu disebutnya siapa? Tuhan itu disebutnya, namanya baru bro, namanya baru. Dia akan datang kedua kali dengan menggunakan nama yang baru. Tuhan itu bisa makan al-Ayubi, tapi tidak butuh makanan untuk hidup, tapi bisa makan. Yang nggak makan namanya patung. Kamu baca dong di dalam Quranmu, berhala-berhala itu tidak makan. Nah, gini aja. Mereka patung, nggak bisa makan. Sebenarnya firman Tuhan kami hanya mengambil sifat manusia dari alam fizik ini sebab kami adalah fizik. Dia mesti mengambil sesuatu alam fizik ini, dia menjadi seperti sifat manusia menjadi jasad. Oleh itu boleh nyatakan kepada kami. Kalau macam Al-Quran, kalam Allah, dia mesti mengambil sifat fizik dari alam ini menjadi buku. Dia ambil sifat seperti kulit binatang, kayu, kertas, dakwah. Dia menjadi buku. Lepas tu buku ini disampaikan kepada Muslim, baru kamu boleh baca. Kalau tak sampaikan kepada kamu dengan buku, bagaimana kamu tahu ajaran Allah? Serupa macam tu. Aku ajari bahasa Malaysia dong, kayaknya enak banget ngomongnya. Lepas tu, macam tu, coba aku ajarin. Aku pengen bahasa Malaysia. Percaya tak nanti abang masuk ke surga tuh bang? Kau tak tahu kau TOL. Ulangi lagi Al-Ayubi, dia orang Malaysia, dia nggak tahu kamu ngomong apa. Kamu baleni kamu ngomong apa lagi sama dia. Boleh nggak aku mengikuti Mila Ibrahim? Apa? Boleh. Sebentar. Percaya nanti Bu Sofi masuk surga. Pasti. Kamu udah dapat jaminan belum kalau kamu masuk surga? Nah, nanti di surga itu Bu Sofi panggil Tuhan siapa? Kamu sudah bahasa Malaysianya apa ya? Coba aku tak ngomong Malaysia bisa enggak ya? Awak kan kamu ya? Iya nggak sih? Awak tuh kamu bukan? Awak nak masuk ke surga. Emangnya awak udah dapat jaminan kah? Hah? Kalau awak tak ada jaminan, jangan harap you masuk ke surga. Bentar. Kalau awak tak dapat jaminan, jangan harap awak dapat bisa sama kaum bidadari itu. Itu impossible. Impossible, ya. Tak mungkin awak belum dapat jaminan surga, awak bisa sama kaum bidadari itu. Impossible. Iya, yang saya nak tanya nanti Bu Sofi memanggil Tuhannya siapa? Kamu boleh nak tanya apa saja, belum tentu I mau jawab kau, oke? Apalagi kalau pertanyaan lu stupid. Ini aja gini, Al-Ayubi, kalau saya ketemu teman-teman Islam, biar aku ngelakukan agak nyelek sedikit, kamu sini, tak ceritakan nabi-nabi, sok-sokan ceritakan nabi. Aku pikir, lu tahu nabi apa, lu mau ceritakan gue. Sekarang gue tanya sama Al-Ayubi, lu ceritakan nabi yang tahu apa? Ceritakan nabi dong gue. Ya, jawab dulu pertanyaan saya dong, Bang. Aduh. Gini aja deh. Mila Ibrahim, tahu nggak Mila Ibrahim? Aku barusan dengar tentang Ibrahim. Mila Ibrahim itu kalau di surga itu abang manggil Tuhan itu siapa? Oh, Yesus. Udah. Yesus namanya Yesus kok kamu tuh gimana toh? Terus bapaknya Tuhan bapaknya kemana? Yesus tuh mengatakan begini nih. Yesus mengatakan nih. Aku telah memberitakan namamu, nama yang kau berikan kepadaku ketika aku masih di dalam dunia. Namanya siapa? Ya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sekarang ya Bapa kita, Bapa dan Firman satu, oke? Satu. Tuh satu, one only one God, only one God. Aku mau cerita kisah Nabi Ibrahim, mau nggak? Aduh, takut saya Nabi nggak ada yang tahu. Belajarlah sama Al-Ayubi ini ya, Al-Ayubi ini gini, saya tidak menerima bantahan. Saya tidak menerima pertanyaan. Saya cuma mau bertanya. Karena apa?
Saya kalau ditanya cuma ngomongnya begini, lihat tafsir. Begitu kita bilang tafsir, emangnya Bu Sofiato pernah ketemu Ibn Katsir? Kan goblok kan pertanyaannya kan? Emangnya Bu Sofiato pernah ketemu Al-Qurtubi? Goblok kan pertanyaannya kan? Aku ngomong sama Pak Sumarlin aja. Pak Sumarlin kan ilmunya gede. Sekarang aku ada pertanyaan dari kisah tentang Ibrahim. Biarin Al-Ayubi, Sumarlin tuh masih ada tamu. Kamu tuh gimana sih? Diusir aja tamunya. Saya samu sih. Tidak terima bantahan, tidak terima pertanyaan. Ngerti kamu? Karena waktu kita suruh baca Arab, dia ngomong itu bacaannya apa? Arabnya gundul semua. Gundul-gundulmu. Orang ono taskilnya begitu kok gundul. Itu Arab yang kita tunjuk ini tuh ada taskilnya, kamu bilang gundul. Dari mana gundul? Iya, jadi Bu Sofi nggak mau ditanya gitu. Bukan nggak mau ditanya. Sekarang aku buka pertanyaan selebar-lebarnya. Cuma aku tahu kamu kalau ditanya balik kamu, saya tidak terima bantahan. Saya tidak terima pertanyaan. Kamu kan selalu gitu. Ya kalau udah nanti kalau ditanya, nanti kalau ditanya Al-Ayubi, ini loh surah 100 iki loh, coba kamu jelaskan pada Bu Sofiatul hikmahnya apa. Coba Bu Sofiatul lihat tafsirnya. Nanti kalau aku lihat tafsir ngomong gini, emangnya Bu Sofiatul pernah ketemu Ibn Katsir? Lah, mbok kira umurku itu 1500 tahun kayak Maryam di dalam Quranmu apa? Ya jadi saya boleh nanya atau enggak nih? Sudah talo Yubi, aduh. Sudah. Perutku sakit nanti kalau begini. Iya, masa dia ngomong, emangnya Bu Sofiatul pernah ketemu Ibn Katsir? Kan stupid. Emangnya Bu Sofiatul pernah ketemu Al-Qurtubi? Lah aku tuh tahun piro lahirnya, aku tahun piro. Wah, aku milenial loh. Lah aku lo generasi Z, aku lo generasi milenial. Ditanyain, Bu Sofi pernah ketemu Al-Qurtubi? Nah, Al-Qurtubi lahirnya tahun piro? Kok tahu-tahunya ketemu aku? Kan stupid pertanyaan itu. Kalau aku ditanyain gitu terus, pernah bro. Kapan? Tak ajak nonton bioskop. Di mana? Mimpi. Waktu aku tuh mimpi, aku pergi. Ya, istriku nggak tahu kalau aku pergi. Jadi saya boleh nanya atau enggak ini Bu Sofi? Dari tadi kok nggak nanya? Sudah saya bilang, Bapak berbeda dengan Yesus. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Titik, aku tidak terima bantahan. Jadi di surga itu ada berapa pribadi Bu Sofi? 3. Bapa, Firman, dan Rohnya. Dan ketiganya satu entitas, yaitu Allah yang Esa. Titik. Aku tidak terima bantahan. Bu Sofi make perkataan saya. Yep. Pak Al-Ayubi, begini. Kalau Anda mau membahas tentang Tritunggal, kita tutup dulu perjanjian baru. Kita bahas dulu perjanjian lama. Kita periksa dulu Tritunggal dalam perjanjian lama. Mau? Jadi kita tidak menggunakan istilah Tritunggal setelah kelahiran Yesus. Kita bahas sebelum kelahiran Yesus. Berani nggak? Anda berani? Ya, jadi maksudnya gimana, Bang? Anda akan mempertanyakan tentang Tritunggal di dalam kekristenan. Kita lihat fakta-fakta sebelum ada Kristen. Apakah memang benar Tritunggal itu benar? Ada. Bagaimana? Berani nggak? Iya, silakan. Oke, sekarang kita buka Kejadian pasal 3 ayat 22. Coba, mungkin saya sampai share screen atau gimana? Ya, saya screen aja. Pak, siapa sih ini, Pak? Pak, siapa ini saya kasih? Aku Pak udah bisa share screen kan? Ya, aku share screen ya. Ya. Kejadian pasal 3. Kita nggak ngomong tentang Yesus ya. Kita sebelum Yesus nih. Ini zamannya waktu pertama kali manusia diciptakan ya. Ayat ke-22 mengatakan begini ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita, ya. Nah, Tuhan Allah berfirman, ya. Manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita periksa ayatnya, ya. Kita periksa ayatnya. Ini
Stakeholdernya kita periksa ya. Pihak pertamanya siapa? Pihak pertamanya adalah Tuhan Allah yang berkata, itu orang pertamanya yang berkata. Orang keduanya siapa? Ini kita cari tahu nanti. Tetapi orang ketiga yang diceritakan adalah manusia. Jadi manusia itu, dikatakan manusia itu. Jadi manusia ini dibicarakan sebagai orang ketiga. Nah, orang keduanya yang diajak bicara itu siapa? Ya, salah satu dari kita. Jadi dia mengatakan kepada salah satu dari kita, kepada yang diajak bicara ini, kepada yang diajak berbicara oleh Tuhan Allah, dia mengatakan manusia itu sudah menjadi seperti salah satu dari kita. Ya. Nah, salah satu dari kita, jadi, manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. 3 pribadi gitu, Bang. Enggak, saya nggak ngomongin itu dulu, saya nggak ngomongin tentang 3 pribadi, tapi maksudnya gini, Anda periksa, Anda kaji lagi. Jadi gini, kalau kita Charlie, ya? Dia itu bingung dengan kata kita. Soalnya di Quran itu katanya kami, Allah itu kami segerombolan. Oke, nggak apa-apa. Kita periksa, kita teliti begini ya. Kalau ya yang diajak bicara oleh Tuhan adalah manusia. Kalau yang diajak bicara oleh Tuhan adalah ya sebagai pihak dua adalah manusia. Itu kan nggak mungkin karena manusia ini diceritakan jadi orang ketiga. Nah, ya kalau misalkan kita mengatakan yang diajak bicara adalah manusia, berarti kita menyamakan manusia dengan Tuhan. Ya, kita menyamakan manusia itu dengan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita periksa lagi, yang diajak bicara adalah iblis yang diajak bicara, itu lebih nggak mungkin lagi. Iblis masa seperti Tuhan? Nggak mungkin. Kalau kita andaikan yang diajak bicara adalah malaikat, kita menjadikan malaikat setara dengan pencipta. Ya? Iya, dan itu tidak mungkin. Sebenarnya begini loh, yang mereka bingungkan, sebentar. Yang mereka bingungkan itu Alkitab itu Tuhan pakai kata kita. Sedangkan di Quran itu Tuhannya kami, alias segerombolan. Nah, maksudnya gini, saya tanya ya Pak Al-Yubi ya, kalau misalkan saya tanya salah satu itu ada berapa? Salah satu. Lebih dari satu. Nah, salah satu dari kita, ya kan? Ya, wong Tuhannya Muslim kan kami. Nah, salah satu dari kita itu lebih dari satu, Pak. Ya, ini fakta yang kamu sebagai Muslim tidak akan pernah bisa bantah sampai botak, sampai masuk neraka, nggak bisa bantah bahwa Tuhan memiliki 3 pribadi atau lebih dari 1 pribadi dalam hal ini di sini. Lebih dari 1 pribadi. Bisa bantah. Ini jauh sebelum ada Yesus. Jauh sebelum ada nabi-nabi. Jauh sebelum ada Musa. Ya, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Anda periksa dulu, Anda kaji. Masih banyak lagi ayat-ayat yang membuktikan di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Daud, Salomo dan Musa itu semuanya membuktikan bahwa Tuhan yang ehad ini dari artinya kesatuan, bukan tunggal. Ehad memiliki makna kesatuan, ya, lebih dari satu, tapi disatukan, dijadikan satu. Ya, saya bisa tunjukkan bukti ayat kata ehad itu bermakna. Aku bentar. Ya. Boleh aku bentar? Ya. Jadi gini, Alay, siapa namanya Alay? Alayubi. Kan, ya, kenapa Nabi Adam sembunyi setelah makan itu sembunyi? Dia kenapa sembunyi? Menurut apa dulu nih? Menurut Quran sama Alkitab? Quran lah, Islam lah. Islam dia kok nggak tahu. Oh iya sih, dia nggak mau dijawab, nggak mau ditanya ya. Repot dah. Dia tidak menerima bantahan dan pertanyaan. Kalau kamu mengerti tentang kisah Adam, kamu pasti murtad. Kenapa dia sembunyi? Sembunyi dari siapa? Kalau ditanya, apakah Adam waktu diciptakan dikasihkan baju? Hah? Baju apa yang dikasih? Kain apa? Yang jahit siapa?
Jadi waktu Adam makan buah, kenapa dia sembunyi? Sembunyi kepada siapa? Ayo. Bingung kan? Stop. Nek domba, nek gak murtad bingung kan? Kenapa Adam dan Hawa bisa sembunyi dan menutupi kemaluannya di balik pohon? Kalau Islam itu kan, kenapa? Karena ada yang datang. Ya, siapa yang datang? Tampilkan ayat ya, saya harus baca dulu. Makanya kau nggak tahu kisah Nabi, belajarlah kau kisah Nabi. Ini nanti habis dibacain dia bilang gini, lihat tafsir. Pegang omonganku kalau nggak percaya. Habis tafsir, lihat apa kata ulama. Mampus dah. Enggak. Begitu kita lihat bacain tafsir, dia bilang, emangnya kamu pernah ketemu Ibn Katsir? Pernah SMS-an. Jadi gini, ya, tentang milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu ada banyak sih ternyata ya. Dari cerita kisah itu ya. Tapi mereka cuma ngambil sunat sama kurban. Padahal kisah Nabi Ibrahim itu keren. Dia melawan Raja Namrud. Gitu? Menghancurkan patung-patung, melempar patung itu dengan buah, mengejek-ngejek patung. Itu mana? Kau nggak mau ngutuk aku? Kau kan udah tak lempar, bla 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 gitu kan? Dipukulin, ayo, ditantang. Itu sampai ke Raja Namrud. Siapa yang menghancurkan? Itu anak muda itu loh yang hancurin. Yang namanya siapa? Ibrahim. Dari kisah itu, perusakan, pelecehan terhadap patung-patung, sekarang saya tanya, saya mau ikuti milah Ibrahim. Ya toh? Bagaimana kalau saya mengatakan ya Hajar Aswad adalah patung? Saya akan tantang Hajar Aswad, saya lempar buah, saya tunggu kutukannya, tanding sama saya bertengkar. Saya hancurkan, saya tunggu, saya tanding. Karena kisah itu, kalau saya ikut kisahnya Ibrahim, sama. Kalau di kisah Ibrahim, semua pengikutnya Namrud, tidak ada yang berani, takut, karena itu sesembahannya. Tetapi kalau saya lempar namanya Hajar Aswad, umpamanya, ya, kan coba umpama ya, bukan Tuhannya yang mengajar, orang-orang yang menyembah itu yang mengajar saya. Tapi kalau orang-orang itu diam, saya tunggu, saya tidak juga di situ. Saya yakin Hajar Aswad tidak akan berbuat apa-apa, sama seperti yang dilakukan Ibrahim. Benar nggak? Ya sama kan? Ibrahim kan menghancurkan, memukul, sampai hancur, akhirnya kampaknya itu dikasihkan ke patung yang besar. Dibilang yang hancurkan itu, ajak ngomong aja, aku nggak dia, nggak bisa ngomong Pak. Sama Hajar Aswad nggak bisa ngomong, coba tak pukul, tak lempar apel lah, terus hancurkan. Berani nggak dia duel? Kan sama kayak Ibrahim ngajak duel dewa-dewa itu, sampai pengikut-pengikutnya Namrud itu bingung. Berani ya ngelawan Tuhan dia ya, dipukuli gini-gini, hati-hati loh. Kan gitu semua kisahnya. Nah sekarang saya balikkan, bagaimana saya melakukan seperti apa yang dilakukan Ibrahim. Saya yakin Hajar Aswad tidak akan membalas saya. Yang balas saya adalah orang-orang yang percaya itu. Benar nggak? Tuh. Bingung, guys. Domba ngomong bingung. Ayo Pak Sumarlin di chat gak apa-apa balasnya. Domba berfasarkan khotbah Sofi kemarin dulu ya. Bukan, aku mendengarkan kisah Nabi Ibrahim ini dari Ustadz siapa gitu. Nonton YouTube-nya, aku akan pengen belajar kan. Di situ aku kok gitu ya Ibrahim. Nah kalau aku balikkan ke sesembahannya mereka sekarang gimana? Ibrahim lakukan itu loh. Bro Domba, sebetulnya itu kisahnya, maaf. Sebetulnya kisah itu diambil dari kisah di dalam kitab Yahudi yang namanya Midrash Genesis Rabbah. Jadi itu sebetulnya kisahnya bukan otentik kisah dari Islam, bukan murni kisah dari Al-Quran atau bukan.
Kisah itu sudah diceritakan lama, jauh lama. Tapi gini, bro, kalau aku ada sih Islam di dalam. Aku sih orangnya gini. Apa yang mereka imani, itulah yang aku percaya. Baru aku komentari. Aku nggak mau lari-lari ke sana. Aku justru malah maksudnya begini. Kalau misalkan semua, maksudnya semua. begini. Iya, maksudnya begini. Dengar dulu. Maksudnya begini. Jadi kalau misalkan sebuah kitab yang mengaku dari firman Allah, ya, wahyu. Tetapi kalau yang saya tahu, wahyu itu otentik, tidak pernah tersiar sebelumnya. Loh, kok ini udah ada di abad-abad sebelumnya yang dikisahkan dalam Midrash Genesis Rabbah. Kitab Anda periksa aja itu kitab Yahudi Midrash Genesis Rabbah, buka halakah.com. Ada itu. Nah, kalau misalkan itu ada wahyu, kenapa sudah tersiar sebelumnya? Nah, itu aja sebetulnya adalah dongeng-dongeng yang tidak bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kisah-kisah dongeng Yahudi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, tapi mereka percaya itu adalah sebuah untuk diceritakan sebagai didikan moral, ya. Makna moralnya diambil, ya, pesan moralnya diambil untuk mendidik anak-anak. Tetapi kalau kita periksa kebenaran sejarahnya, tidak ada bahwa itu Abraham itu disimpan dalam gua selama 40 tahun, terus dia melihat matahari pertama kalinya, terus dia mengatakan, oh mungkin ini matahari, aku menyembah dia, terus waktu matahari tenggelam ternyata dia bilang, oh ini bukan matahari. Lalu ada bulan bersinar, terus dia bilang, oh mungkin ini Tuhan. Itu sudah diceritakan jauh sebelum ada Islam. Jauh sebelum ada Islam itu sudah ada. Cerita itu sudah beredar, tersiar. Nah, sekarang Anda meyakini itu sebagai firman Tuhan yang diwahyukan. Wahyu kok nyontek dongeng? Halo. Wahyu kok nyontek dongeng? Halo. Ya, silakan. Bahasa apa nih? Dongeng mana nih? Bahas apa aja, Pak? Silakan, Pak mau bahas apa? Ya, saya nyimak aja dulu lah. Bapak Islam ya? Bagusin dulu Pak mic-nya itu. Iya, saya mau tanya Pak tentang Ibrahim, Pak. Kan bertanya toh. Nyimak aja dulu lah. Loh. Tadi kan saya cerita, Pak, saya dapat cerita dari Ustadz tentang kisah Ibrahim yang menghina patung-patungnya Raja Namrud, yang dilempar buah, habis itu dihancur-hancurin, ya toh, ditantang tuh Tuhan itu toh. Penceritanya gitu, Pak. Ibrahim menantang patung-patungnya sesembahannya Nimrod, benar nggak itu? Terus? Tanya dulu Kak, tak tahu kok diterusin. Bener dulu apa enggak? Nanti kalau nggak bener ya aku diem. Ya terus dulu, ngomong dulu. Ya enggak, malas. Ya. Benar enggak kisah? Al-Quran apa di hadis? Bapak tahu denger enggak? Bapak denger enggak pernah kisah Ibrahim gitu? Ya pernah dengar sih. Terus repot. Kalau Bapak tentang kisah Nabi Musa memukul malaikat maut, matanya sampai bengkak apa copot tuh gimana? Pernah denger nggak? Dengar. Terus apa? Terus permasalahannya apa? Nah, sekarang kita kan balik iblis apa gimana? Ya. Terus apa? Lo kamu bener nggak cerita itu? Benar. Terus apa? Terus Tuhan kamu digondol iblis gimana? Benar nggak tuh? Oh benar itu. Oh berarti Tuhan benar tertulis. Berarti Tuhan sabar dulu, jangan kejang. Makanya kalau tanya itu tanya dulu. Kan aku tanya, bener nggak kisahnya? Ya saya juga kan tanya, bener nggak Tuhan kamu digondol iblis? Digondol gimana? Berarti Tuhan kamu kelama iblis gitu aja udah. Kok bisa digondol? Ya katanya benar tertulis di kitab kamu. Di mana di ayatnya menyebutkan Yesus digondol? Mana tunjukkan Pak? Tunjukkan sini sama saya mau lihat di mana Yesus digondol sama iblis. Tunjukkan ayatnya. Ya, itu dibawa ke bait Allah itu dibawa ke Anda atas, tunjukkan ayatnya di mana Yesus Pak. digondol. Itu di ayat kamu gimana? Baca Alkitab enggak?
Makanya jangan dulu ke zaman Musa, pelajari dulu kamu kita jangan sekalian. koar-koar tentang kitab Torah, menuduh sembarangan. Tunjukkan di mana ayatnya menyebutkan Benar gitu. Sini tunjukkan. Sendiri. Jangan koar-koar agama orang lain. Ayo, tanya apa lagi? Tanya apa sekalian ditanya? Ya, kisah Ibrahim. Aku mau tanya kisah dongeng. Sulaiman naik karpet terbang, Sulaiman bicara sama semut sama matahari terbenam di kolam lumpur dong. Tuhan kamu yang ngutuk orang gimana itu dongeng juga tuh. Iya, coba kamu ceritain dulu dongeng-dongeng di dalam Quranmu. Enggak. Ceritain dulu coba. Ya kisah Nabi. Kamu tahu kisah Nabi apa? Ya, kamu ceritain dulu, itu kan dongeng. Kamu ceritain dulu kisah dongengnya itu. Kata siapa? Kata gue. Hah? Ya lu kata siapa? Gue barusan kata gue. Ya lu siapa? Gue ahli kitab. Kalau lu umi, gue ahli kitab. Gue ahli kitab. Kitab apa? Kitab Alkitab lu. Lu enggak, lu nggak tahu ahli kitab itu orang Kristen nama Yahudi. Lu tahu nggak ahli kitab orang Kristen nama Yahudi? Agama Kristen itu dari Kejadian sampai Wahyu orang Yahudi yang nulis. Itu yang Kejadian Wahyu itu yang orang mimpi itu di Pulau Patmos orang. Gue ahli kitab. Gue bilang kitab lu kitab dongeng. Kitab apa? Sekarang lu ceritain dulu. Lu ceritain dulu dong. Lu ceritain dulu Sulaiman naik karpet terbang. Lu cerita dulu. Ayo ngaji lo. Lu cerita dulu Sulaiman naik karpet terbang. Kitab lo. Iya, lu kan orang umi. Kamu itu orang umi. Lu orang umi, orang yang tidak mengenal kitab-kitabnya Allah. Kami ahli kitab. Kitab apa gua tanya? Udah kali tausiah dulu sini, enggak apa-apa tausiah setengah jam. Di Patmos lo, itu orang mimpi itu yang dibuat kitab Wahyu. Kitab apa lo gua tanya? Ada sih yang mimpi naik kuda terbang ke langit ke-7. Habis itu bangun-bangun di rumahnya Umi Hani. Kitab apa gua tanya lo? Kitab apa? Enggak, lu ceritain dulu ada yang mimpi. Lu ceritain dulu ada yang mimpi juga nih. Tapi nggak di pulau apa gue nggak tahu sih. Mimpi di pulau apa gue nggak tahu. Abis itu bangun-bangun di rumahnya Umi Hani gimana tuh? Enggak, gue tanya. Ada yang mimpi naik kuda terbang ke langit ke-7. Terus kok bangun-bangun di rumahnya Umi Hani? Kok bangun-bangun bisa di rumahnya Umi Hani? Lu jelasin dulu dong. Lu jelasin dulu tuh. Cerewet lu. Dasar umi. Dasar umi. Orang umi percaya kitab dongeng. Dasar umi lu ya. Umi percaya kitab dongeng. Lu percaya ada semut bisa ngomong. Percaya Sulaiman naik karpet terbang. Percaya ada matahari terbenam di lumpur hitam. Percaya lu. Makanya baca Alkitab, Injil asli, jangan baca yang palsu-palsu.